Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah dari PGSD 4C STKIP NU Indramayu ingin menjelaskan tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-1 untuk memenuhi tugas UAS pendidikan lingkungan di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum memulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Afika, Amar, Melvin, iya, Putri, Teguh. Iya, alhamdulillah semuanya hadir. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini masih ingat enggak pelajaran tentang minggu kemarin tuh membahas tentang apa ya? Iya, betul, membahas tentang macam-macam air. Ada apa aja sih macam-macam air tuh? Sebutkan ayo. Yang pertama, iya, ada air hujan, kemudian air sumur, air sungai, dan air laut. Iya, untuk minggu ini atau untuk pertemuan pada pagi hari ini membahas tentang manfaat air. Adapun tujuan pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasikan manfaat air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Dan tujuan yang kedua yaitu melalui berdiskusi, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya air bagi kelangsungan manusia, hewan, dan tumbuhan. Baik anak-anak, perhatikan gambar di samping ibu. Di situ ada gambar apa, ayo? Iya, betul sekali. Fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar tersebut? Yaitu gambar tersebut menunjukkan lingkungan yang indah berupa pesawahan dan anak-anak yang sedang menanam bibit tanaman. Kemudian, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Lingkungan itu sangat berguna sekali untuk manusia karena lingkungan menyediakan kebutuhan hidup manusia seperti air, tumbuhan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Keuntungannya adalah jika manusia menjaga lingkungan, maka kebutuhan manusia akan tercukupi dengan baik. Selanjutnya, apakah akibat jika manusia tidak menjaga lingkungannya? Akibatnya adalah lingkungan akan rusak dan tidak dapat memberikan manfaat lagi untuk manusia. Yang terakhir, bagaimana kondisi lingkungan kalian di rumah? Iya, kondisi lingkungan sekitar kita alhamdulillah masih cukup baik karena di lingkungan kita masih terdapat pepohonan yang indah dan sejuk ya. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja sih manfaat air tersebut? Nah, sebelum kita lanjut ke manfaat air, simak dulu cerita dari Desa Kelurahan Waborobo ya. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio.
Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah Waborobo. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan air tersebut. Jadi kita yang ada atau lingkungan kita yang masih terdapat air bersih harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Tidak boleh membuang-buang air bersih. Kita harus menggunakannya sesuai kebutuhan saja. Baik anak-anak, setelah kita membaca bersama tentang demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, sekarang kita akan lengkapi gambar peta pikiran di bawah ini ya. Lihat atau simak gambar yang ada di samping Ibu. Di situ peristiwa apa saja yang terjadi? Ada yang tahu tidak? Iya, di situ peristiwa tentang warga di sebuah desa Waborobo menempuh perjalanan yang cukup jauh. Berapa kilometer ayo? Iya, 15 kilometer untuk mencari air bersih ya. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Ayo, ada yang tahu? Iya, peristiwa itu terjadi di warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Di situ. Terus, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Ada yang tahu tidak penyebabnya karena apa? Iya, karena letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi, sehingga air itu sulit didapat. Kalaupun ada, itu sedikit. Dan karena belum mendapatkan akses aliran air bersih, karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah Waborobo. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya nih, ini gambar apa ya? Iya, betul sekali, itu adalah gambar air. Air itu sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan yang ada di bumi. Ya, apa sih fungsinya air untuk manusia? Ayo, ada yang tahu tidak? Iya, sekarang berdiskusi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama kakak atau keluarga di rumah ya. Yang pertama, apa fungsi air bagi manusia? Yang kedua, apa fungsi air bagi hewan? Dan yang ketiga, apa fungsi air bagi tumbuhan? Tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk peta pikiran yang contohnya seperti di samping Ibu ya. Baik, kita akan bahas satu persatu fungsi air untuk manusia, fungsi air untuk hewan, dan fungsi air untuk tumbuhan. Yang pertama, fungsi air untuk manusia, yaitu apa saja? Untuk minum, betul. Kita kalau haus itu butuh minum, betul. Yang kedua, untuk memasak ya. Yang ketiga, untuk membersihkan tubuh atau untuk mandi. Supaya apa? Supaya badan kita menjadi sehat, menjadi bersih ya. Kalau kita sudah mandi. Kemudian yang keempat, untuk mencuci bahan makanan dan pakaian. Kita mencuci pakaian dengan air bersih atau air mengalir supaya baju yang telah kotor menjadi bersih kembali dan bisa dipakai lagi ya.
Itu adalah manfaat atau fungsi air untuk manusia. Kemudian fungsi air untuk hewan, ada yang tahu tidak? Iya, fungsi air untuk hewan sama, untuk minum. Hewan juga makhluk hidup, membutuhkan minum, betul. Yang kedua, untuk membersihkan badan. Contohnya hewan apa nih yang mandinya pakai air? Iya, kerbau, Bu, di sungai, betul. Kemudian sapi mandinya juga dengan air dan lain sebagainya ya, masih banyak lagi. Kemudian fungsi yang ketiga itu sebagai tempat hidup hewan. Nah, di sini ada yang tahu tidak hewan apa aja sih yang hidupnya di air tuh? Iya, ikan, betul sekali. Kemudian ada katak, terus buaya, iya, dan lain sebagainya ya, masih banyak lagi hewan yang hidup di air itu. Nah, itu adalah fungsi air untuk hewan. Sekarang ada fungsi air untuk tumbuhan. Apa saja sih? Iya, fungsi air untuk tumbuhan adalah air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Ya, itu adalah fungsi air untuk tumbuhan. Nah, itu adalah fungsi-fungsi air bagi kehidupan manusia, bagi hewan, dan juga bagi tumbuhan. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas di rumah, kerjakan atau berdiskusi dengan orang tua atau kakak ya. Buka halaman 6, itu di situ dikerjakan kegiatan yang menggunakan air dalam keluarga, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi ya. Di situ dikerjakan atau berdiskusi dengan orang tua. Baik anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu tentang manusia dan lingkungan. Lingkungan itu sangat berguna bagi kebutuhan manusia, ya. Keuntungan jika kita menjaga lingkungan yaitu kebutuhan manusia akan tercukupi dengan baik. Nah, akibatnya jika kita tidak menjaga lingkungan, maka lingkungan itu akan rusak dan tidak lagi memberikan manfaat untuk manusia ya. Jadi penting banget untuk kita semua menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan sehat. Dan kalau lingkungan kita bersih, itu enak untuk dilihat ya, untuk dinikmati. Kemudian fungsi air untuk manusia, fungsi air untuk hewan, dan fungsi air untuk tumbuhan. Fungsi air untuk manusia yang pertama adalah untuk minum, yang kedua untuk masak, yang ketiga untuk membersihkan diri atau mandi, yang keempat untuk membersihkan pakaian atau membersihkan bahan makanan ya. Untuk fungsi air bagi hewan, yang pertama adalah untuk minum, dan yang kedua untuk membersihkan diri. Yang ketiga, fungsi air untuk hewan yaitu untuk tempat hidup hewan ya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi air bagi tumbuhan, yaitu untuk proses fotosintesis. Betul. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini ya. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, menjaga jarak dan memakai masker, dan jangan lupa sering mencuci tangan ya supaya tetap sehat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.